Diam-diam bikin gebrakan, Vandenberg siapkan skuad mewah timnas U23, asistennya ngeri, ready Piala Asia. Selain mempersiapkan timnas senior sebaik mungkin, jangan lupa kalau PSSI juga punya tugas untuk membentuk timnas U23 yang akan bermain di kualifikasi Piala Asia, tanpa mengecualikan dan merendahkan SEA Games. Tentu saja misi lolos ke Piala Asia adalah target yang mutlak harus dicapai, karena di edisi sebelumnya Indonesia mampu membuat kejutan dengan lolos ke semifinal. Di timnas U23 PSSI telah menunjuk Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala. Jelas bagi Gerald ini adalah tugas yang tidak kalah penting daripada tugasnya sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas senior, dan untuk memudahkan tugasnya Gerald akhirnya resmi menunjuk Frank van Campen sebagai asisten. Mungkin nama itu terdengar asing bagi sebagian besar fans timnas, tapi percayalah di Belanda ia adalah sosok yang cukup disegani, terutama sebagai seorang analis sama seperti Alex Pastoor. Selain itu untuk mencapai target besar yang dicanangkan Coach Gerald, kabarnya akan membentuk kerangka tim yang sudah pasti diisi nama-nama terbaik, bahkan bisa dibilang ini akan jadi skuad yang cukup mewah untuk ukuran timnas U23. Untuk menyiapkan timnas U23 sebenarnya kerangka tim yang ada disiapkan dari timnas U20 dan U22 kemarin, akan tetapi harus diakui untuk bersaing di level Asia sebagian besar pemain masih belum mencukupi hal tersebut, maka dari itu Gerald Vandenberg yang ditunjuk sebagai pelatih kepala, pasti akan coba untuk membentuk ulang tim ini agar menjadi lebih tangguh, tidak hanya dari pemain di kompetisi lokal, akan tetapi pemain-pemain di diaspora juga pastinya akan dilibatkan. Sejauh ini untuk timnas U23 sudah ada nama-nama diaspora seperti Dion Marks, Welber Jardim, Tim Gavens, dan Jens Raven. Untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada, pastilah Coach Gerald sudah menyiapkan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat tim, dan sepertinya untuk mencapai misi lolos ke Piala Asia Coach Gerald akan membuat skuad yang mewah agar timnas U23 bisa bersaing, karena di edisi sebelumnya timnas U23 mampu lolos hingga semifinal. Untuk pos kiper kemungkinan Coach Gerald akan coba meminta PSSI untuk memproses Danny van den Havel, kiper 21 tahun yang kini main untuk raksasa Belgia klub Brugge. Sebelumnya ia adalah kiper andalan untuk Leeds United U21, sebelum akhirnya pada Agustus tahun 2024 Danny direkrut oleh klub Brugge. Meskipun musim ini ia baru tampil 7 kali di semua ajang, namun mengingat usianya yang masih 21 tahun ia dipercaya akan menjadi sosok pengganti bagi kiper senior Simon Mignolet yang berusia 36 tahun. Kemudian untuk pos pemain belakang masuknya Dion Marks dan Tim Gavens memang sebuah poin plus, akan tetapi masih ada nama-nama seperti Jansson Silt dari Sunderland ataupun Tristan Guer, yang jadi masalah kedua pemain ini sebelumnya mengalami cedera parah, dan sedang menjalani masa pemulihan, akan tetapi bila keduanya berhasil sembuh tepat waktu, maka itu akan jadi tambahan kekuatan yang menjanjikan, serta jangan lupakan juga pemain yang kini main di Jerman, yakni Renom yang juga menyatakan keterbukaannya untuk membela Indonesia. Berikutnya untuk barisan gelandang, jangan pernah melupakan sosok Same Ivel. Tentu semua ingat di timnas U20-nya Indra Safri ia gagal lolos, tapi semua juga harus tahu ketika di Toulon Cup, ia bermain bukan di posisi aslinya sebagai gelandang serang, dan terbukti NAC Breda U20 ia telah tampil 29 kali dengan torehan 3 gol.
Itulah kenapa di tangan Coach Gerald bakatnya yang stylish akan coba benar-benar dikembangkan. Selanjutnya ada juga Delano van der Heyden. Tentu kalau pemain ini kita semua tahu kualitasnya seperti apa, sehingga wajar jika nantinya Coach Gerald akan menjadikannya sebagai pusat serangan timnas U23. Untuk barisan depan inilah tidak mungkin kalau hanya bertumpu pada Jens Raven, di mana pastinya Coach Gerald ingin pemain-pemain yang bisa bermain dengan standar tinggi, dan nama-nama seperti Adrian Wibowo, serta Mauro Zelstra kemungkinan besar akan benar-benar diupayakan serius. Untuk Mauro prosesnya untuk sementara harus ditunda dulu, karena PSSI sedang fokus buat ngejar target dan James, Emil, dan Joy Pelupesi, sedangkan Adrian yang baru saja promosi ke tim utama Los Angeles FC juga sudah sangat terbuka menunggu panggilan dari timnas Indonesia. We'll rise above the darkness and shine with all our light. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. This is our struggle, we'll fight for what is right. Di sisi lain untuk membantu tugas-tugasnya dikutip dari media Belanda Nuhorst Tenteas, Coach Gerald secara resmi udah menunjuk Frank van Campen untuk jadi asistennya di timnas U23. Mungkin nama itu terdengar asing bagi sebagian besar fans timnas, tapi percayalah di Belanda ia adalah sosok yang cukup disegani terutama sebagai seorang analis sama seperti Alex Pastoor. Dikutip dari Transfermarkt, Frank sendiri cukup berpengalaman untuk menjadi pelatih terutama di tim muda, di mana ia pernah menangani NAC Breda U21, Sparta Praha U21, dan U19 Helmond U21, dan Roda JC U19. Dari semua itu mungkin pencapaian terbaiknya adalah ketika ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Belanda U20, kemudian ia juga pernah menjadi tim analis dari tim raksasa Belanda PSV Eindhoven. Tentu saja dengan pengalaman yang dimiliki terutama untuk mengelola pemain muda, Frank van Campen dirasa adalah sosok yang sangat pas untuk mendampingi Coach Gerald di timnas U23. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. Terlepas dari apapun semisal nama-nama tadi prosesnya ternyata lebih lama dari yang direncanakan, maka mau tak mau tim pelatih harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada, dan mungkin yang jadi masalah terbesar pemain-pemain selama ini, khususnya mereka yang didik dalam negeri adalah soal pemahaman taktik serta pengambilan keputusan. Kalau skill individu kita bagus, dan itu juga sudah diakui banyak pihak, tapi di sepak bola modern skill saja tidak cukup, di mana teknik dasar serta visi bermain itulah yang menjadi kunci. Untuk itu mudah-mudahan timnas U23 nanti yang akan turun di Piala Asia U23 2026, yang akan berlangsung bulan September tahun 2025 mendatang bisa memberikan hasil yang bagus.